Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah metabolisme. Kali ini kita membahas terkait dengan katabolisme asam lemak. Bagaimana katabolisme itu yaitu bagaimana asam lemak itu menjadi energi. Jadi itu ya proses yang saat ini akan kita pelajari. Sebelum ke metabolisme terkait dengan katabolisme asam lemak, kita akan mempelajari dulu terkait dengan bagaimana makanan yang kita makan gitu dalam bentuk lemak, bagaimana itu dicerna, dimobilisasi dan ditransport eh, di dalam tubuh. Jadi ini hal yang pertama kita akan pelajari dan proses ini ada di vertebrata ya. Jadi tentunya ketika Anda makan makanan gitu ya, katakanlah seperti itu. eh, Ketika Anda menerima makanan seperti ini dari dalam bentuk lemak, nanti tentu akan diproses sedemikian rupa sampai di namanya di gallbladder ini. Ini tahapannya kemudian ini akan ada garam empedu. Yang garam empedu itu akan mengemosi eh, apa namanya lemak yang asal dari makanan itu, kemudian di prosesnya terjadi di usus halus. Di usus halus, nah ini akan nanti yang terjadi adalah apa? Akan membentuk misel. Jadi misel berarti kalau membentuk misel berarti ada bagian hidrofobik dan ada bagian hidrofilik. Jadi proses ini artinya proses apa namanya ini terjadi di usus halus, ya. Proses pencernaan makanan terjadi di usus halus. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Setelah terbentuk misel, misel itu, kemudian ada enzim intestinal lipase yang disebut dengan intestinal lipase yang mendegradasi triasil gliserol. Nah, ini di usus halus nanti ada enzim lipase yang mendegradasi triasilgliserol. Nah, nanti akan menghasilkan asam lemak dan juga produk turunan lainnya sehingga nanti diubah menjadi triasilgliserol lebih lanjut begitu ya. Nah, nanti ini terjadinya di usus halus dan ini di intestinal mucosa. Kemudian dari sini nanti akan di tahap keempat itu akan tergabung melalui kilomikron. Nah, kilomikron ini di kilomikron itu ada triasilgliserol. Ini adalah triasilgliserol. Nanti tergabung triasilgliserol ya. Nah, ini triasilgliserol. Nah, triasilgliserol ini bergabung dengan kolesterol, dengan apolipoprotein menjadi kilomikron. Nah, setelah kilomikron ini dibawa kembali ke melalui sistem limfatik untuk dibawa ke dan sistem jaringan darah, aliran darah ke berbagai jaringan. Nah, berbagai jaringan itu apa? Di sini ada lipoprotein lipase di kapiler ini. Di lipoprotein lipase di kapiler ini berfungsi untuk diaktifkan oleh ApoC, ApoC2 yang nanti berfungsi apa? Mengubah triasilgliserol menjadi asam lemak dan monoasid gliserol. Jadi di kapiler inilah akan terjadi simpatik dan juga apa namanya aliran darah nanti akan terjadi pengubahan triasilgliserol dari kilomikron ini diubah menjadi asam lemak dan juga monoasid gliserol. Kemudian di sini berarti akan terjadi pelepasan asam lemak ke dalam sel. Tahap terakhir pada tahap ketujuh terjadi pelepasan asam lemak dalam sel. Nah, ketika pelepasan asam lemak dalam sel, inilah akan terjadi proses yang disebut dengan beta oksidasi. Jadi beta oksidasi atau kalau beta oksidasi berarti nanti akan menghasilkan ATP atau juga bisa diubah menjadi
reesterifikasi kembali untuk dalam bentuk simpanan menjadi triasilgliserol yang disimpan dalam jaringan adiposa. Jadi itu ya, itu tahapannya ketika berarti kalau misalnya di jaringan di delivery ke jaringan otot ataupun jaringan adiposa untuk bisa disimpan gitu ya, atau bisa juga difungsikan untuk menghasilkan ATP melalui beta oksidasi. Itu tahapan-tahapan penting yang perlu diperhatikan dalam dalam pencernaan dan juga transportasi asam lemak dalam tubuh manusia sebelum nanti masukkan dalam sel. Nah, bagaimana dengan mobilisasi triasilgliserol yang disimpan dalam jaringan adiposa gitu ya, jaringan adiposa. Nah, yang pertama, jadi ini akan sangat tergantung dari kondisi hormon. Jadi di triasilgliserol yang tersimpan di jaringan adiposa itu akan dimobilisasi dengan adanya hormon yang disebut dengan hormon sensitif triasilgliserol lipase. Jadi ini asam lemak yang terikat di serum albumin itu akan dibawa melalui darah ke jantung, kemudian ke otot dan berbagai jaringan untuk digunakan nanti sebagai sumber energi gitu ya. Nah, kondisinya apa? Kondisinya ini akan sangat tergantung dari glukosa dalam darah. Jadi ketika glukosa dalam darah rendah, ini akan menginduksi pelepasan glukagon. Ini adalah hormon ketika glukosa dalam darah rendah. Artinya glukosa dalam darah rendah berarti harus tubuh membutuhkan glukosa untuk homostesisnya ya. Jadi sehingga selanjutnya ketika glukagon ini dilepaskan, ada reseptor glukagon yang mengikat, yang hormon ini akan terikat di reseptor di jaringan membran adiposa, kemudian selanjutnya menstimulasi aktivitas adenilat siklase. Ini menstimulasi aktivitas adenilat siklase. Jadi ketika adenilat siklase ini aktif, maka akan diubah menjadi ATP. ATP akan berubah, akan terjadi perubahan ATP menjadi CAMP. Ini ya, CAMP. Nah, CAMP inilah yang akan mengaktifkan PAK ya, PKA, protein. Ini adalah salah satu protein yang nanti ketika aktif itu akan memberikan fosforilasi di hormon sensitif lipase. Nah, ketika hormon sensitif lipase ini terfosforilasi, maka ini akan mengaktif hormon sensitif lipase ini. Nah, aktifnya hormon sensitif lipase ini tentunya akan menginduksi proses pemecahan triasilgliserol yang ada di sini, triasilgliserol yang ada di di jaringan adiposa ini, sehingga nanti ini akan mengubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini nanti akan masuk ke dalam berbagai jaringan melalui jaringan darah ke tahap 9 ini, dan ini nanti akan ditransfer ke fatalis transporter, baik itu untuk beta oksidasi, berarti kalau diperlukan untuk pembentukan energi, atau nanti digunakan untuk homeostasis untuk membentuk glukosa gitu ya. Nah, bagaimana glukosa dibentuk gitu ya? Pertanyaannya mungkin gitu. Bagaimana glukosa dibentuk dari pemecahan triasilgliserol di dalam jaringan adiposa. Nah, tadi sebelumnya bahwa triasilgliserol itu di jaringan adiposa akan diubah menjadi salah satunya menjadi gliserol. Nah, gliserol ini dapat diubah menjadi salah satu produk dari bagian dari glikolitik, yaitu dihidroksiaston fosfat. Nanti dihidroksiaston fosfat ini menjadi substrat atau bagian
untuk masuk ke dalam siklus apa namanya siklus atau apa namanya metabolisme glikolisis gitu ya. Nah, oleh gliserol kinase, gliserol itu oleh gliserol kinase dengan butuh ATP akan menghasilkan gliserol L-gliserol 3 fosfat. Nah, L-gliserol 3 fosfat menjadi gliserol 3 fosfat dihidrogenase menjadi dehidrasi asetan fosfat. Nah, dehidrasi asetan fosfat inilah yang dapat diubah menjadi dehidrasi gliserol 3 fosfat melalui hidrosa fosfat isomerase dan ini akan masuk ke dalam glikolisis. Gitu ya. Ini masuk ke dalam glikolisis. Nah, berarti ini bisa masuk ke dalam glikolisis atau bisa juga masuk ke dalam gluconeogenesis. Ya kan? Untuk gluconeogenesis berarti kalau kondisi energi sudah terpenuhi, jadi masuk gluconeogenesis untuk menghasilkan glukosa untuk menyeimbangkan kadar glukosa dalam darah. Atau masuk glikolisis untuk tujuan untuk mendapatkan kebutuhan energinya, gitu ya. Itu yang terjadi terkait dengan gliserol ini. Nah, yang menarik bahwa apa namanya subselular lokasi metabolisme lipid itu berbeda. Jadi kalau misalnya di mitokondria tidak ada oksidasi asam lemak, ya. Eh, oh maksudnya ini di tumbuhan maksud saya. Kalau sementara di hewan oksidasi asam lemak ada terjadi di mitokondria, kemudian sintesis badan keton, kemudian juga pemanjangan asam lemak itu terjadi di mitokondria. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, sementara kalau kita fokusnya sekarang berarti di hewan atau sel yeast. Sementara untuk apa namanya sintesis atau bisintesis lemak terjadi di sitosol. Jadi ini dua lokasi yang berbeda. Jadi artinya dari sini berarti tidak boleh tahapan itu berlangsung bersamaan. Berarti harus terjadi secara simultan, gitu ya. Harus terjadi secara simultan, baik antara biosintesis dan juga apa namanya degradasi. Jadi itu harus terjadi secara simultan. Jadi, nah artinya karena ini ada di sini berarti ada tahapan di sini itu ada membran gitu. Nah, double membran kan apa namanya mitokondria ini, maka diperlukan tahapan untuk memindahkan asam lemak dari sitosol ke mitokondria. Nah, tahapan seperti apa? Jadi sebelum masuk ke dalam mitokondria, eh, asam lemak itu harus diaktifasi. Diaktifasinya seperti apa? Harus dibentuk menjadi fatty acyl CoA. Nah ini ya, ini tahap pertamanya. Jadi harus dibentuk di fatty acyl CoA. Nah fatty acyl CoA ini dibentuk melalui dua tahap ya, yang dikatalisis oleh fatty acyl CoA sintase, gitu ya. Nah nanti asam lemak dengan penambahan ATP itu melalui fatty acyl CoA sintase membentuk yang disebut dengan fatty acyl adenilat yang ini terikat oleh enzim. Nah, kemudian ini dengan adanya aktivitas enzim fatty acyl CoA sintase dan aktivitas enzim fatty acyl CoA sintase ini selain pembentuk fatty acyl adenilat juga menghasilkan pirofosfat. Nah, pirofosfat ini terbentuk oleh pirofosfat anorganik. Pirofosfat anorganik ya, pirofosfatase anorganik pirofosfatase. Jadi nanti akan mendegradasi pirofosfat ini. Dan ini fatty acyl CoA yang terfosforilasi ini dengan adanya terikat fosfat ini nanti akan dia membentuk fatty acyl CoA. Nah, fatty acyl CoA inilah yang akan dimasukkan ke dalam membran mitokondria, yang bisa masuk ke dalam membran mitokondria. Jadi tahap pertama untuk masuk ke dalam mitokondria adalah aktivasi. Aktivasi menjadi fatty acid menjadi fatty acid CoA. Jadi yang terjadi di mana? Terjadinya di membran luar mitokondria. Jadi ini konversi fatty acid CoA dengan
secara tioester ya, ikatannya adalah ikatan tioester yang dilepaskan di sini. Baik, dan reaksinya sangat asergonik ya. Reaksinya sangat asergonik karena ada ini sangat minus ya, minus dan dia perlu 2 tahap proses reaksi untuk aktivasi ini. Nah, selanjutnya bagaimana masuk ke dalam mitokondria gitu ya. Nah, masuk ke dalam mitokondria perlu adanya transporter. Transporternya apa? Transporternya adalah asil karnitin transporter. Nah, ini ya, hasil karnitin transporter. Jadi di sitosol ini CoA terbentuk, fatty asil CoA terbentuk. Nah, fatty asil CoA terbentuk ini harus diubah dulu menjadi fatty asil karnitin. Jadi ini CoA diubah dengan melepaskan CoA oleh aktivitas enzim oleh aktivitas ini ya, kemudian nanti diubah menjadi fatty asil karnitin. Nah, fatty asil karnitin ini dibentuk di outer membran mitokondria. Fatty asil karnitin inilah nanti yang dimasukkan ke dalam melalui inner membran mitokondria masuk ke dalam ini fatty asil karnitin. Nah, kemudian ketika di fatty asil karnitin ini akan melepaskan karnitin kembali dengan adanya aktivitas CoA sulfhidrid ya, CoA ini, sehingga penambahan CoA ini menjadi fatty asil CoA kembali. Nah, fatty asil CoA inilah yang dimasukkan ke dalam inner mitokondria yang nanti karnitinnya dikembalikan lagi melalui karnitin asil transferase 2 ke outer membran. Nah, di sini ya. Nah, perlu diketahui bahwa malonyl CoA merupakan senyawa antara pembentukan asam lemak ya. Ini menghambat karnitin asil transferase 1 ya, karnitin transferase 1. Karnitin hasil transferase 1. Sehingga ini memungkinkan bahwa oksidasi asam lemak dan juga sintesis asam lemak tidak terjadi secara simultan. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam proses metabolisme katabolisme asam lemak. Baik, kita lanjutkan ke bagaimana oksidasi asam lemak. Jadi kalau oksidasi asam lemak paling tidak ada 3 tahap yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah rantai panjang asam lemak dioksidasi menghasilkan residu astil yang dalam bentuk astil CoA. Jadi nanti proses ini disebut dengan oksidasi karena dia dipotongnya adalah di karbon beta, maka disebut dengan beta oksidasi. Nah, dipotongnya dua-dua. Jadi kalau misalnya ada 16, di sini ada 16 karbon, maka akan menghasilkan 8 astil CoA gitu ya. Nah, astil CoA yang dibentuk itu masuk ke dalam tahap 2, dioksidasi melalui siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, melalui siklus Krebs, oke, yang pertama tahap beta oksidasi ini akan menghasilkan 28 elektron. Ya, beta oksidasi ini akan menghasilkan 28 elektron. 28 elektron, 28 elektron dari tahap 1. Kemudian dari tahap 2 akan menghasilkan 64 elektron dengan 16 CO2. Tahap 2. Kemudian elektron-elektron ini 64 elektron dengan 28 elektron masuk ke dalam bentuk NADH atau FADH2 masuk ke tahap 3 untuk dioksidasi. Untuk oksidasi melalui pernapasan, rantai pernapasan atau fosforilasi oksidatif atau transfer elektron untuk nanti menghasilkan ATP dan juga H2O. Ya, menghasilkan ATP dan H2O melalui yang disebut dengan fosforilasi oksidatif. Itu tahap ketiga. Nanti menghasilkan ATP. Jadi ada 3 tahap itu yang perlu diperhatikan terkait dengan oksidasi asam lemak.
Nah, kita masuk ke beta oksidasi. Jadi beta oksidasi sebenarnya ada eh, eh, empat tahap yang perlu diperhatikan beta oksidasi, gitu ya. Eh, jadi di karbon beta ini ya, di karbon beta ini, jadi sini ya titik potongnya, maka disebut dengan beta oksidasi. Ini adalah apa namanya karbon betanya. Karbon beta nomor 1, 2 setelah gugus ini, setelah gugus ini, gitu ya. Nah ini palmitoyl CoA ini adalah ada palmitoyl CoA itu ada 16, ada 18 karbon ya, ada 18 karbon yang palmitoyl CoA. Jadi nanti kalau palmitoyl CoA berarti akan menghasilkan 16 berarti 8 asetil CoA gitu ya, 8 asetil CoA. Nah, tahapannya apa? Tahapannya adalah nanti akan dipotong menghasilkan asetil CoA. Nah, untuk menghasilkan satu asetil CoA itu memerlukan 4 tahapan ya, memerlukan 4 tahapan. Tahap pertama adalah reaksinya dehidrogenasi. Oke, tahap pertama reaksinya dehidrogenasi, yakni dehidrogenasi karbon alfa dan beta, jadi posisi C2 dan C3 oleh FAD eh, linked asil CoA dehidrogenase. Jadi membutuhkan FAD, itu kan? Terus kemudian asil CoA dehidrogenase. Kemudian tahap kedua adalah hidrasi. Hidrasi berarti penambahan H2O. Enzimnya yang terlibat apa? Asil CoA hidratase. Nah, hidrasi ini fungsinya apa? Fungsinya adalah hidrasi ini penambahan H2O yang pada ini ya, pada ini ya, pada ini ya. Jadi nanti ini karbonnya menjadi karbon ikatan gandanya tidak ada di sini, terus menjadi CH2 di sini. Gitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah dehidrogenasi. Jadi ada 2 kali reaksi dehidrogenasi. Dehidrogenasi kedua di reaksi ketiga ya membutuhkan NAD+. Kalau tadi reaksi pertama dehidrogenasi membutuhkan FAD, kalau reaksi ketiga membutuhkan NAD+. Nah, NAD+ ini dihidrosis oleh dihidrogenasi oleh enzim beta hidroksi asil CoA dehidrogenase. Beta hidroksil asil CoA dehidrogenase. Nah, nanti eh, mengubah adanya ikatan ganda di karbon ini. Ya, mengubah ikatan ganda di karbon ini. Nah, nanti adanya ikatan ganda terus ditambah dengan CoA ini pemutusan ikatan. Ya, pemutusan ikatan adalah reaksi eh, keempat atau tiolisis ya, tiolisis ya, pemutusan ikatan atau tiolisis. Nah, ini ada enzim yang terlibat adalah tiolase atau asil CoA asil transferase. Asil CoA asil transferase atau tiolase. Jadi mentransfer CoA ke sini, berarti CoA ke sini ya. Terus kemudian nanti akan terjadi pemutusan CoA gitu ya, menjadi asetil CoA dan myristoyl CoA yang 16 karbon berarti kurang 2 menjadi 14 karbon. Nah, 14 karbon. Nah, ini tahapannya berulang sampai nanti kebentuk 8 karbon 8 asetil CoA dari 16 karbon itu. Jadi kurang lebih seperti itu tahapannya yang dilalui. Jadi reaksinya ada reaksi hidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi, dan tiolisis. Reaksi yang terlibat dalam proses pemecahan pembentukan asetil CoA. Nah, setelah itu ini menarik ya bahwa dalam proses apa namanya? Dalam proses ini antara beta oksidasi, siklus asam sitrat, terus kemudian oksidasi isoleusin, leusin, dan valin itu memiliki apa namanya reaksi sekuen yang kurang lebih sama, gitu ya. Reaksi sekuen yang kurang lebih sama, yang membedakan perhatikan di sini ya, membedakan di sini. Beberapa yang berbeda seperti itu. Tapi sekuennya
kurang lebih sama. Sekuennya kurang lebih sama. Artinya dalam proses ini energi yang dihasilkan juga sama. Tentu logik berpikirnya seperti itu. Jadi mohon diperhatikan terkait aspek seperti ini. Baik, kemudian jadi 4 tahapan beta oksidasi itu diulang nanti menghasilkan asetil CoA dan ATP. Ini hasilnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kurang lebih reaksi kesetimbangannya yang terkait dengan apa namanya tahapan pembentukan asetil CoA dari palmitol CoA misalnya. Jadi palmitol CoA ini intinya akan menghasilkan 8 asetil CoA, 28 ATP dan 7 H2O. Ya. Nah, di situ di prosesnya itu membutuhkan 7 FAD, 7 NAD+, dan juga 7 H2O untuk proses tadi apa namanya hidrasi, reaksi hidrasi. Nah, ini kalau di asetil CoA dapat di oksidasi selanjutnya, maka 8 asetil CoA ini akan masuk siklus apa namanya? Siklus Krebs ya, masuk siklus Krebs nanti akan menghasilkan 108 ATP, kira-kira seperti itu, 108 ATP. Nah, ini adalah ringkasannya. 108 ATP itu dari mana aja? Dari ada 7 FADH2 dari hasil coadehidrogenase, kemudian 7 NADH dari aktivitas enzim beta hidroksi hasil coadehidrogenase, terus kemudian 8 NADH, 8 ada 24 NADH masing-masing dari isosisterat dihidrogenasa 8 atau dihidrogenasa 8. Terus kemudian malah dihidrogenasa juga 8, terus ada suksinil CoA dihidrogenasa menghasilkan 8 FADH2. Ini 8 ini adalah GTP yang ini ya. Ini GTP suksinil CoA dihidrogenasa setara dengan 1 ATP gitu ya. Jadi in total kalau ini dianggapnya per FADH2 ada 1,5 dan NADH 2,5 ATP maka hasilnya adalah 108. 1 GTP sama dengan 1 ATP. Perhitungannya seperti itu. Jadi ini yang dihitung terkait dengan energi yang dihasilkan dalam 1 molekul palmitil CoA menghasilkan CO2 dan H2O di siklus Krebs. Nah, kalau oksidasi apa namanya asam lemak tak jenuh ya, yang membutuhkan 2 tahapan reaksi tambahan ya, membutuhkan 2 tahapan reaksi tambahan. Jadi asam lemak tak jenuh itu ditunjukkan dengan adanya ikatan rangkap, gitu ya, ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya di sini ikatan rangkap yang ke-9 berarti reaksi sampai ke-8 itu memiliki tahapan beta oksidasi seperti halnya biasanya, gitu ya. Jadi nanti akan menghasilkan 3 asetil CoA sampai karbon ke-9 ini, gitu kan. Nah, ketika ketemu dengan ikatan rangkap, maka nanti ada enzim yang terlibat yaitu enyl CoA isomerase. Enyl CoA isomerase ini akan mengubah ikatan rangkap membentuk dari cis ke trans. Nah, dalam bentuk trans inilah nanti ini bisa di apa namanya? Di beta oksidasi. Nah, selain enyl CoA isomerase juga membutuhkan 24 dienyl CoA reduktase. Nah, 24 dienyl CoA reduktase ini diperlukan ketika misalnya ini ada 2 ikatan rangkap ya, ada 2 ikatan rangkap. Nah, sampai ikatan 9 itu beta oksidasi gitu kan. Kemudian ada enolgosumerase untuk mengubah ikatan cis menjadi trans yang di sini, bentuk cis menjadi trans, sehingga trans ini maka bisa dilakukan beta oksidasi 1 siklus sehingga menghasilkan asetil CoA. Nah, kemudian masih sisa ikatan trans A2 dan cis karbon keempat, gitu kan. Nah, ini perlu 24 dienyl CoA reduktase.
24 dinukleotidsnya membutuhkan NADPH. Itu aktivitasnya. Nah, 24 enyl-CoA reduktase ini akan mengubah ya bentuk ini ya, akan diubahnya. Jadi ini reaksi ini akan pindah ke sini, terus ini pindah ke sini gitu karbonnya. Jadi nanti akan karbonnya menjadi di ikatan rangkapnya dalam bentuk trans di karbon ketiga. Trans di karbon ketiga. Nah, trans di karbon ketiga ini ada enyl-CoA isomerase yang nanti membentuk trans karbon kedua. Nah, trans karbon kedua inilah nanti ini baru bisa dilakukan oksidasi 4 siklus ya. Ini menghasilkan 5 asetil CoA. Jadi perlu ada dua tambahan enzim ya yang diperlukan dalam reaksi unsaturated fatty acid, yakni enyl-CoA isomerase dan 24 deonyl-CoA reduktase. Nah, kalau propiopenil-CoA gimana? Kalau berarti untuk karbon yang ganjil, gitu ya, asam lemak dengan karbon yang ganjil memerlukan 3 tahapan reaksi. Nah, memerlukan 3 tahapan reaksi. Yang pertama adalah ada aktivitas propenil-CoA karboksilase. Di sini memerlukan apa namanya bikarbonat, asam bikarbonat, kemudian ATP, kemudian biotin ya. Berarti suatu vitamin biotin. Jadi nanti dari situ aktivitas propionyl CoA itu, jadi artinya begini. Jadi asam lemak yang dioksidasi yang ganjil itu menghasilkan asetil CoA dan berarti 5 misalnya 5, jadi 3 karbonnya menghasilkan propionyl CoA gitu ya. Nah, propionyl CoA itu dapat dioksidasi itu dengan 3 tahapan, yakni eh, diubah menjadi metil melanil CoA. Metil melanil CoA ini melalui aktivitas enzim propenyl CoA karboksilase dan metil melanil CoA epimerase. Metil melanil CoA kemudian dapat diisomerasi menjadi suksinil CoA. Nah, suksinil CoA oleh koenzim B12 dan metil melanil CoA mutase. Gitu ya. Nah, ketika suksinil CoA, maka ini suksinil CoA adalah bagian dari siklus Krebs. Jadi bisa masuk ke dalam siklus Krebs untuk tahapan selanjutnya. Jadi gitu ya kira-kira titik poin dari karbon yang karbon yang ganjil. Baik, kita lanjutkan ke badan keton. Jadi badan keton itu ini aston, kemudian astoastat dan D-beta hidroksibutirat itu merupakan badan keton. Yang ini dibentuknya di mana? Bentuknya ini ada di hati, ya, ada di hati. Ketika apa namanya sumber utama untuk energi untuk tubuh itu adalah asam lemak. Jadi badan keton dibentuk ketika sumber utama tubuh itu adalah asam lemak. Jadi kalau Anda masih makan nasi yang banyak, badan keton nggak dibentuk kecuali Anda sakit diabetes gitu ya. Jadi itu ya, itu yang penting. Dan untuk sumber energi yang bisa digunakan sebagai sumber energi adalah astoastat dan D-beta hidroksibuturat. Dan nanti akan diekspor ke ekstrahepatik, jaringan ekstrahepatik, termasuk di situ ada otak, kemudian yang otak, kemudian sel darah merah misalnya gitu. Nanti dioksidasi menjadi asetil CoA yang nanti masuk ke dalam siklus Krebs dan fosforasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Jadi secara konsep seperti itu. Jadi ketika sumber tubuh kita metabolismenya, sumber energinya adalah hanya dari asam lemak, maka badan keton akan dibentuk. Jadi itu perlu diperhatikan. Oke, jadi ini ya.
Jadi badan keton itu dibentuk di hati. Kemudian selanjutnya akan diekspor ke berbagai organ yang membutuhkan energi, gitu ya. Jadi kalau manusia yang normal, kita yang normal, jadi manusia yang normal itu relatif karena kita masih memakan nasi, masih metabolisme karbon tinggi, maka relatif rendah ya produksi badan keton ini. Jadi relatif rendah. Ini perlu diperhatikan. Jadi tapi ketika Anda misalnya start pasien dalam jangka panjang atau puasa dalam jangka panjang atau diabetes salah satu contohnya, jadi ini kondisi ini akan mengakumulasi astiil CoA. Nah, akumulasi astiil CoA ini akan tentunya karena energi tidak ada dari glukosa, maka harus pembentuk energi dari yang lain. Maka adalah ada akumulasi yang astiil CoA ini akan terjadi akan dikatalisis oleh teolase. Teolase ini mengatalisis kondensasi dua astiil CoA ya, dua astiil CoA untuk membentuk astiil CoA ini ya, untuk membentuk astiil CoA. Nah, astiil CoA yang dibentuk ini selanjutnya ditambah dengan astiil CoA dan air oleh aktivitas HMG CoA sintase ya. Ini membentuk badan keton ya, membentuk badan keton yang disebut dengan beta hidroksi beta metil butyryl CoA. Belum badan keton, ini masih senyawa antara ya. Kemudian beta hidroksi metil beta hidroksi beta metil butyryl CoA ini oleh aktivitas HMG CoA liase menghasilkan astiil CoA dan astoacetat. Ini adalah badan keton pertama yang dibentuk. Nah, astoacetat ini dapat diubah menjadi aseton oleh aktivitas enzim astoacetat dikarboksilase. Ini badan keton yang kedua. Terus kemudian oleh D-beta hidroksibutirat dehidrogenase akan diubah menjadi D-beta hidroksibutirat. Ini badan keton yang ketiga. Nah, reaksi pembentukan keton ini terjadi di mana? Terjadi di mitokondria. Jadi di bagian matriks mitokondria. Jadi 6 karbon senyawa beta hidroksi beta metil butyryl CoA ini merupakan senyawa intermediate penting di sterol ya, biosintesis sterol. Tetapi enzim yang dibentuk CoA ini ada di sitosol ya. Enzim ini ada di sitosol. Jadi sementara enzim hemikoaliase ini hanya ada di mitokondria. Ini salah satu mekanisme untuk untuk membentuk regulasi sistem metabolisme. Tapi kita tidak di mata kuliah ini tidak sampai ke regulasi yang nanti ada di mata kuliah lainnya. Tapi paling tidak dasar pemikirannya Anda jelas ya terkait dengan mekanisme metabolismenya. Jadi dua senyawa ya ini D-beta hidroksibutirat dan juga astoacetat ini merupakan senyawa yang bisa masuk ke dalam siklus Krebs ya, siklus Krebs. Nah, siklus Krebs yang nanti artinya D-beta hidroksibutirat itu dan nanti bisa membentuk astiil CoA dan nanti astiil CoA ini bisa digunakan untuk pembentukan ATP. Jadi tahapan-tahapannya ada kurang lebih 3 tahap untuk membentuk astiil CoA dari D-beta hidroksibutirat dengan adanya enzim beta hidroksibutirat dehidrogenase yang membentukkan NAD+, kemudian beta ketoasil CoA transferase membentukkan suksinil CoA, kemudian teolase membentukkan CoA-SH situ ya. Kemudian untuk oksidasi astoacetat yang diaktifasi oleh koenzim A, astoacetat ini ya, diaktifasi oleh suksinil CoA, kemudian disebut oleh teolase
dan dia membentuk dua tahapan reaksi ini, dua tahapan. Kalau dari beta hidroksibutirat akan membentuk tiga tahapan reaksi untuk diubah menjadi asetil CoA. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa badan keton itu diproduksi overproduksi ketika dalam kondisi sindrom metabolit seperti diabetes mellitus atau dalam puasa yang dengan jangka panjang yang sangat lama. Jadi ini yang perlu. Jadi hal itu terjadi kenapa? Karena berarti kalau ketika Anda puasa ataupun diabetes mellitus berarti tubuh tidak membaca adanya glukosa. Jadi sumber energi hanya berasal dari ini, dari asam lemak. Jadi asam lemak akan terjadi beta oksidasi sehingga akan terjadi akumulasi acetyl-CoA. Nah, kebutuhan glukosa dari akumulasi acetyl-CoA ini bisa dari sini, gluconeogenesis. Ketika dalam kondisi ini, jadi glukosa diubah ke dalam jaringan otak atau jaringan lain yang membutuhkan ini. Tapi ketika dalam kondisi tertentu, gluconeogenesis mungkin tidak memenuhi. Jadi glukosa dibutuhkan di otak dan juga jaringan. Sehingga perlu ada sumber lain. Jadi tubuh membentuk badan keton yang disebut dengan aston, beta hidroksibutirat dan astat. Nah, asetat inilah dua badan keton yang diperlukan sebagai sumber energi untuk hati, untuk jantung ya, untuk jantung, otot, kemudian ginjal dan juga otak. Jadi ini yang diperlukan untuk berbagai uh, untuk membutuhkan energi dari sumber badan keton. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk perkuliahan kita hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.